warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnita Lailasari. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai berada di Jalan Pahlawan Tuanku Tambusai nomor 23, Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Fakultas-fakultas yang ada di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai diantaranya Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Peternakan dan Kehutanan, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Biaya di Universitas Pahlawan tidak semahal yang dibayangkan. Biayanya bisa terbilang murah di antara universitas lainnya, khususnya pada Fakultas Ilmu Kesehatan. Mengapa saya memilih D3 Kebidanan? Karena selain sudah cepat selesai, D3 Kebidanan juga untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih cepat. Isu terbaru dalam perawatan nifas: 1. Rooming in, 2. IMD dan ASI eksklusif. Rooming in atau rawat gabung. Rawat gabung adalah membiarkan ibu dan bayinya bersama terus-menerus. Rawat gabung atau rooming in, bayi diletakkan di box bayi yang berada di dekat ranjang ibu sehingga lebih mudah terjangkau. Tujuan rawat gabung: 1. Psikologis atau emosional, 2. Pemberian ASI, 3. Pencegahan infeksi, 4. Pendidikan kesehatan. Rawat gabung juga mempunyai kerugian. Kerugiannya, ibu kurang istirahat, dapat terjadi kesalahan dalam pemberian makanan karena pengaruh orang lain. Bayi bisa mendapatkan infeksi dari pengunjung. Pada pelaksanaan ada hambatan teknis atau fasilitas. Manfaat rawat gabung: mempercepat terlaksananya proses menyusui, memungkinkan proses bonding, menurunkan biaya, meminimalkan penggunaan peralatan tertentu, tidak ada tambahan tenaga, menurunkan kejadian infeksi. IMD dan ASI eksklusif. Apa itu IMD? IMD kepanjangan dari inisiasi menyusu dini. Inisiasi yaitu refleks bayi dalam mencari puting ibu. Dini yaitu segera setelah lahir dalam waktu 1 jam setelah dilahirkan. IMD adalah refleks bayi dalam mencari puting ibu untuk menyusu pada payudara ibu yang dilaksanakan sekitar 1 jam setelah bayi lahir. Kenapa kita harus melakukan IMD? Bayi yang dibiarkan di dada ibunya tidak akan kedinginan, sebab dada ibu yang baru melahirkan lebih hebat dari tempat tidur bayi semahal apapun juga. Ibu yang baru saja melahirkan, dadanya lebih panas 1 derajat dari mereka yang tidak melahirkan. Bila bayi kedinginan, suhu dada ibunya naik 2 derajat Celcius, jika kepanasan akan turun 1 derajat Celcius. ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif berarti memberikan hanya ASI saja, yang artinya bayi tidak diberi air putih, teh, minum ramuan, cairan lain, maupun makanan selama 6 bulan pertama usianya. Kenapa harus ASI eksklusif? Yang pertama, ASI memberi semua energi dan gizi atau nutrisi yang dibutuhkan bayi selama 6 bulan pertama hidupnya. Yang kedua,
Pemberian ASI eksklusif mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit yang umum menimpa anak-anak seperti diare dan radang paru, serta mempercepat pemulihan bila sakit dan membantu merangsangkan kelahiran. Yang ketiga, ASI terdiri dari 88 air. Setiap kali ibu menyusui bayinya, bayi memperoleh air melalui ASI. ASI mengandung semua yang diperlukan untuk menghilangkan rasa haus dan membuat bayi merasa kenyang. ASI adalah makan dan minuman terbaik bagi bayi agar tumbuh kuat dan sehat. Yang keempat, memberi cairan pada bayi dapat membahayakan kesehatan dan menyebabkan diare serta penyakit, sedangkan ASI bersih dan murni serta melindungi bayi dari penyakit. Yang kelima, lambung bayi masih kecil. Bila bayi minum air putih, maka tidak ada tempat lagi untuk menerima ASI yang dibutuhkannya untuk tumbuh kuat dan sehat. Yang keenam, IMD dan ASI eksklusif mengurangi kemiskinan. Mitos seputar IMD. Ada yang mengatakan bahwa ASI pertama atau kolostrum sangat sedikit sehingga bayi lapar dan menangis. ASI pertama memang sedikit, tapi cukup untuk memenuhi perut bayi yang hanya dapat diisi sebanyak 4 sendok teh. Bayi yang menangis belum tentu berarti lapar, karena masih banyak penyebab lain yang menyebabkan bayi menangis. Bayi menangis pasti karena lapar. Bayi menangis bisa diakibatkan karena merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, merasa sakit, dan sebaliknya. Belum tentu lapar. Itulah kenapa dalam 1 jam pertama, bayi sebaiknya diletakkan dekat ibunya agar merasa aman dan nyaman. Nah, dari mitos tersebut, untuk ibu-ibu yang baru ada bayi, untuk sebaiknya tidak memberikan makanan apapun selain ASI pada usia 6 bulan pertama. Yuk, untuk yang ingin mengetahui mendalami tentang seputar kesehatan kebidanan, yuk gabung di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.